Nah, beliau lupa hormat gitu waktu di depan tentara Jepang itu ditampar gitu loh. Waduh, wah itu sempat beliau sok ke rumah terus pokoknya saya ingin jadi tentara. Welcome to Mustalk. Halo Mustis, jumpa lagi di Mustalk bareng aku Devi yang akan jadi host pada hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang paling spesial di Mustopo. Siapa lagi kalau bukan Ketua Pembina Yayasan Universitas Profesor Dr. Mustopo. Siapa? Bapak Dr. Gigi RMH Hermanto, JM SKG MM. Wah, namanya panjang banget. Pasti Bapak suka belajar ya. Oke, salam kenal Pak, aku Devi. Anyway, Mustis, ini tuh baru pertama kali aku ketemu sama Pak Manto. Kayak aku deg-degan juga sih. Happy makanya juga. Sepertinya Mbak Devi ini apa nih? Tegang ya? Iya, sedikit nervous, sedikit canggung. Ya, kita bergaya anak muda saja. Mantap lah ya Pak. Gimana Pak kabarnya hari ini? Baik. Sehat luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, tadi perjalanan dari rumah aman Pak? Ya agak-agak macet lah biasa. Pasti ya, Jakarta nggak pernah luput dari macet ya Pak ya. Kalau nggak macet bukan Jakarta namanya. Betul, betul banget. Kapan ya Jakarta nggak macet? Oke, Pak, mungkin di sini kita mau sedikit sharing-sharing tentang tempat kita belajar, tempat kita menimba ilmu di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama pastinya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang Universitas Profesor Dr. Mustopo ini, kita tuh penasaran sama figurnya Pak Mustopo. Kira-kira Bapak boleh nggak sedikit sharing Pak Mustopo tuh sosok yang seperti apa sih Pak? Ya, jadi terima kasih Mbak Devi. Jadi Pak Mustopo yang kita kenal itu sebagai pendiri Yayasan Universitas Profesor Dr. Mustopo. Ya kalau yayasannya nggak pakai beragama, tapi kalau universitasnya pakai beragama. Jadi beliau itu dilahirkan di Kediri, Ngadiluih, Desa Ngadiluih pada tanggal 13 Juni 1913. Jadi beliau mengawali karirnya sebagai seorang dokter gigi. Jadi beliau masuk sekolah waktu zaman Belanda ya. Atau namanya HIS atau apa itu, Mulo HIS. Nah itu kemudian beliau mendaftar di sekolah kedokteran gigi. Dulu namanya Stovit. Nah kalau Stovit itu kan sekolah kedokteran gigi. Kalau kedokterannya itu Stovia. Nah, jadi Stovit itu sekolah kedokteran gigi adalah di Surabaya. Jadi beliau lulus pada tahun sekitar 1940-an lah, 41. Nah, beliau lulus sebagai seorang dokter gigi. Karena dokter gigi itu dulu hanya yang bisa jadi dokter gigi itu orang-orang Belanda ya. Kalau pribumi itu yang bangsawan lah ya. Jadi beliau beruntung lah. Jadi setelah lulus sekolah dokter gigi, nah ada ceritanya. Jadi beliau waktu itu kan zaman menunjukkan Jepang ya, 1942. Nah, beliau itu karena kan didikan kalau orang Jepang itu kan harus hormat ya, menghadap matahari. Nah, beliau lupa hormat gitu waktu di depan tentara Jepang itu ditampar gitu loh. Wah itu sempat beliau sok ke rumah terus pokoknya saya ingin jadi tentara gitu loh. Karena berarti dari situ ya awal mulainya ya. Nggak tahu dendam sama tentara Jepang apa bagaimana. Nah, beliau masuk tentara pada tahun sekitar 1942. Mereka waktu itu memang bahasa Indonesia itu di Jepang jadi ada militernya. Jadi masuklah ke peta pada tahun 1942. Jadi setelah lulus dokter gigi, beliau masuk peta atau tentara pembela tanah air. Nah itu jadi karirnya di bidang militer. Terus setelah itu yang paling heroik adalah waktu itu setelah Indonesia merdeka pada tahun 17 Agustus 1945. Nah itu beliau ikut jadi perjuangan di Surabaya waktu itu 10 November ya. 10 November hari hari ya itu beliau heroik. Jadi yang bisa bernegosiasi dengan sekutu waktu itu beliau gitu loh. Jadi beliau ya itu sebetulnya juga beliau itu demi untuk bangsanya ya bilang aja dia sebenarnya berbohong gitu loh. Tapi membela kebenaran. Iya, sekutu. Saya komandan, saya pemimpin di Surabaya gitu loh. Ya, jadi akhirnya ya itu
terjadi peristiwa 10 November di Surabaya yang sangat heroik sekali gitu loh. Jadi musuhnya itu bukan hanya Belanda. Belanda itu hanya bonceng, tapi sekutu. Dari tentara Inggris, Australia, ya mungkin bergabung di situ. Jadi itu sangat heroik sekali peristiwa 10 November di Surabaya. Nah, setelah itu beliau turun gunung lagi ya di bidang pendidikan dengan mendirikan dental stofit. Jadi sebetulnya dulu dental apa ya, kedokteran gigi. Jadi klinik dental ya. Klinik dental. Pada tahun 1961. Ya, jadi setelah itu awal berdirinya yayasan adalah yaitu mendirikan dental klinik dulu untuk masyarakat. Awalnya berarti dental gigi dulu. Dental gigi dulu. Kemudian beliau mendirikan Yayasan Universitas Prof. Dr. Mustopo pada tanggal 15 Februari 1962. Nah, itu awalnya kita. Jadi sudah cukup lama ya sebetulnya. Udah lama banget. Kita Mustopo ini sudah, kalau sekarang 2023 berarti udah berapa? 67 tahunan 67 tahun ya kira-kira ya. Jadi usia kita. Dan beliau memang dari dulu tidak mau berhutang, jadi kita harus berdiri di kaki sendiri. Bagaimanapun akhirnya itu Mustopo sampai sekarang memang ya kita berkembang, kita tidak pernah berhutang, ya kita bisa mendirikan 3 lokasi di Hang Lekir, kemudian di Swadharma, ada juga di Bintaro untuk kedokteran giginya. Jadi kita sangat bersyukur. Dan memang Mustopo itu universitasnya sudah, karena tahunnya sudah lama, jadi lulusannya itu sudah ribuan lah. Betul. Sekarang udah menduduki jabatan di pemerintahan, udah terkenal terkenal di mana-mana. Kemudian lulusannya yang dulu, kita dulu punya fakultas kedokteran juga sama pertanian. Ada tapi pertanian. Jadi fakultas kedokteran itu akhirnya bubar pada tahun 1970 karena memang waktu itu belum punya rumah sakitnya gitu, hanya klinik saja kebidanan. Jadi saya lahir tuh juga dulu di klinik juga Mustopo gitu. Di Simpruk di sini dulu. Kita punya tanah di Simpruk. Nah, jadi saya lahir juga dari klinik Mustopo sendiri. Berarti dari turun-temurun ya, Pak ya? Saya produk Mustopo lah. Produk Mustopo. Lahir batin. Oke. Ya. Nah, berarti kalau dilihat dari historikalnya Pak Mustopo sendiri itu, beliau merupakan orang yang benar-benar berjiwa tanpa menyerah banget ya Pak, perjuang karena banget. Beliau seorang pendidik dan juga seorang militer ya. Beliau Maijen ya. Maksud cita-citanya tinggi banget lah ya. Jadi wajar sampai di titik sekarang. Nah, kalau misalnya dari kampusnya sendiri itu pertama kali yang di Hang Lekir ya Pak ya? Iya, pertama kali itu di Hang Lekir. Betul. Berarti kalau tadi kan sempat cerita bahwa di Hang Lekir itu dari lokasinya yang belakangnya pasar sampai sekarang yang strategis itu, mungkin boleh sharing nggak Pak? Ada pernah cerita apa yang nggak bisa Bapak lupain? Iya, jadi banyak ya peristiwa di kampus Hang Lekir ya. Jadi kan dulunya itu kan di belakangnya itu kan pasar ya ramai. Jadi saya pun masuk ke Mustopo awalnya hanya kepala kebersihan saja, belum jadi ketua pembina. Saya dididik memang oleh orang tua saya, memang jadi yang bawah dulu gitu loh. Jadi kepala bersihan, dari yang bawah dulu, baru kemudian beranjak bisa ke atas. Pimpinan ya. Jadi ada prosesnya gitu juga. Betul. Jadi dulu banyak ya, dulu sempat tahun kalau tidak salah 1995-97 pernah itu kampus terbakar juga karena pasar di belakang itu juga kebakaran kan. Akhirnya kesambar kesambar juga. Jadi dulu sangat dekat sekali. Jadi ya itu banyak peristiwa lah yang sudah kita lalui gitu loh. Sampai sekarang ini. Terus saya bisa mulai membangun tahun setelah 2000-an untuk kampus di Bintaro dan juga ini di Swadharma. Di Swadharma. Berarti yang terakhir tuh ketiga tuh di Swadharma ya? Iya, di Bintaro kemudian Swadharma. Nah, kalau misalkan kita kan kampus sudah 3, fakultas juga udah banyak. Kira-kira tuh gimana sih awal mulanya lahir per fakultas gitu, jadi dokter gigi, komunikasi, ada FISIP, ada awalnya memang kan Pak Mustopo itu banyak ya sebenarnya gelarnya ya. Bapak kedokteran gigi, Bapak ilmu komunikasi, banyak perminyakan. Dan sekarang kita ada fakultas teknik. Ya, kita yang baru itu fakultas teknik. Karena itu dulu itu Pak Mustopo itu dulu yang mengambil dari
Belanda juga untuk Pertamina sebetulnya. Sebelum Pak Ibnu Sutowo itu sebetulnya Pak Mustopo dulu. Iya. Ya, jadi dulu sejarahnya banyak tuh. Waktu itu zamannya Pak Karno ya. Luar biasa ya, semuanya Bapak menanyakan juga semuanya ya ilmu komunikasi, makanya Bapak ilmu komunikasi ya kita bersyukurlah karena beliau itu Bapak ilmu komunikasi Indonesia. Berperan salah satunya ya. Salah satunya sebagai seorang selain untuk sebagai apa ya? Bapak kedokteran gigi juga, jadi banyak itu. Jadi banyak perannya lah ya istilahnya. Kalau Mbak Devi lihat di YouTube itu kan pahlawan dengan gelar paling banyak itu ada di Pak Mustopo. Ya. Betul. Sampai kita nggak bisa nyebutin, kita harus baca dulu gitu loh. Betul. Oke, berarti mungkin Pak Mustopo juga orang yang suka belajar gitu. Iya, beliau belajar dan tidak pernah berhenti. Jadi belajar pun sampai semangat itu sampai titik darah penghabisan. Menghadapi musuh waktu itu di medan perang juga sampai titik darah penghabisan. Ya. Oke. Nah, dari proses membangun apa ya kayak citra atau sebuah legislasi dalam universitas ini kan nggak mudah ya. Itu awal mulanya tuh gimana sih Pak kayak bisa sampai sekarang, apalagi sekarang kan banyak juga universitas swasta terutama yang mulai bermunculan gitu. Gimana cara kita bisa bersaing sehat dalam jadi saya cerita dari awal juga ya sejarahnya. Jadi tahun 1960 itu kan kita masih itu ya waktu itu ya itu PKI itu kan masih sebagai partai yang besar juga ya, undergroundnya itu. Jadi juga dulu itu zaman Pak Karno itu memang itu masih zaman apa ya, menggabungkan antara nasional dan juga komunis macam-macam itu. Jadi kan satu ya? Iya jadi satu. Nah Sakom. Nah kemudian memang Pak Mus berpikir juga, waduh saya kan Pancasila. Beliau tuh Bapak Pancasila gitu. Jadi Pancasila gitu. Makanya dinamakan beragama. Jadi karena Pancasila. Di Mustopo itu ada namanya pura. Nah, setelah ini kan saya akan meresmikan pura di sini. Di Swadharma ya. Sebagai salah satu bentuk pengamalan Pancasila ya. Betul. Yaitu berarti dari tadi udah diceritain nih sama Bapak mulai dari Pak Mustopo itu sosok yang seperti apa, terus dimulai dari perjalanan kampus Universitas Mustopo beragama ini sampai tadi sebagai mahasiswa kita harus bagaimana. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab tentang kehidupan. Question of life. Bapak harus jawabnya spontan. Oke. Uhuy aja apa gimana ini? Uhuy. Enggak, kalau jadi ada tagline itu kalau spontan uhuy jawabannya gitu ya. Kalau ada salah satu televisi ya. Terus aku akan nanya pertama dulu ya. Jawabnya cepat ya, Pak. Pilih sepeda atau bulu tangkis? Bulu tangkis. Oke. Pilih anak atau istri? Enggak boleh ya? Harus salah satu. Oh ya oke. Anak. Kenapa Pak? Ya karena anak itu tidak ada mantan. Kalau mantan istri ada, tapi mantan anak nggak ada. Oke. Nah, gitu. Jawaban baru nih. Karena biasanya aku dengar, biasa kan kalau anak nanti punya kehidupan gini-gini. Jangan salah Mbak. Jadi ada mantan istri, ada mantan suami. Nah, jadi itu sama aja pilihannya. Oke, aku dapat insight baru. Boleh. Tapi kalau namanya mantan anak nggak ada, Mbak. Betul. Harus tanggung jawab ya. Oh iya. Oke, next. Bapak adalah orang yang kuat, Bapak adalah orang yang cerdas, tapi terakhir kali Bapak nangis karena? Saya berbuat salah. Oke. Karena apa tadi? Berbuat salah. Berbuat salah apa tuh Pak kalau boleh? Ya banyak, tergantung gitu ya. Kesalahan kita apa gitu. Pasti aku nangis tapi kita jadi nangis itu buat refleksi kita juga. Gitu. Mengeluarkan emosi ya. Sebagai seorang lelaki itu jangan memperlakukan nangis lah. Nangis dalam hati aja gitu loh. Tapi nggak disalahkan juga untuk menangis ya. Ngumpet dulu lah. Jadi waktu itu Bapak nangis sambil ngumpet ya? Ya ngumpet lah, malu lah. Cengengan, bilangnya cengengan. Tapi nggak apa-apa kalau nggak gentle gitu. Yang penting dihadapi apa Mas? Terakhir, pilih jadi dosen atau karyawan? Dosen lah. Dosen, kenapa? Ya, dosen kita kan institusi pendidikan Mustopo itu ya, jadi dosen lah. Oke. Udah, sekian aja pertanyaan uhuinya. Terima kasih, Pak. Sekarang boleh dong sharing cost of life-nya Bapak untuk teman-teman Mustis yang lagi ada di rumah atau yang lagi nonton sekarang. Jadi kita kalau ingin berjuang, itu berjuang ya jangan setengah-setengah. Jadi berjuang sampai titik
Darah penghabisan. Darah semangat penghabisan itu yang selalu diciptakan oleh pendiri kita, yaitu Bapak Mustopo. Yaitu beliau itu ya seorang tokoh yang dikagumi luar biasa oleh dunia sebetulnya. Dunia juga mengakui Pak Mustopo itu. Jadi kita harus berbangga lah. Kita punya seorang sosok pahlawan nasional gitu, yang sangat luar biasa. Jadi beliau juga seorang militer, juga seorang pendidik yang baik.